Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada pengunjung yang hadir pada pameran Mandira pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Surti Syafiur Rahmi. Biasa dipanggil Surti atau Afi atau ya panggilan apapun yang disediakan saya terima saja. Halo. Kebetulan saya ini seorang sarjana yang masih menganggur lulusan dari UGM. Ya, dan kebetulan ya saya hobi melukis gitu. Saya langsung saja ke pembahasannya. Jadi latar belakang saya memilih lukisan menciptakan lukisan ini dengan dengan tema yang sesuai dengan yang diminta. Kenapa saya menggunakan figur ini? Karena saya lebih menekankan kepada kerumitan emosi seseorang yang sudah terlanjur masuk dalam jerat pelecehan seksual. Karena pada awalnya pasti kebanyakan mereka itu tertarik atau terjerat oleh kalimat-kalimat yang manis, kalimat-kalimat yang sangat membuat aman, seolah-olah membuat aman, tapi ternyata itu adalah suatu jeratan yang ternyata setelah sudah terkena sulit untuk lepas. Jadi judul karya ini adalah Keras Tindas Kandas yang saya lukis dalam medianya bercampur di kertas ukuran A3. Saya akan membuka pembahasan atau cerita dari lukisan ini dengan puisi kecil-kecilan. Kata-kata itu masih saja mewangi, aromanya mengikat. Tidurkan dalam nyanyian kesakitan, sesal tak pernah temui ujung, karena dia tumbuh senantiasa. Sekali terjerat, dinding-dinding itu kandas. Ya, yang bermakna. Hal ini tuh menggambarkan rasa tak berdaya, yaitu tadi setelah sudah terjerat pelecehan. Untuk penjelasan dari segi visualnya, saya menggunakan mayoritas warna biru karena warna biru itu adalah warna yang mewakili suatu perasaan yang melankolis, bisa cinta juga biru, sedih juga biru, dan keduanya pun biru gitu rasanya. Jadi menurut saya ini pas untuk menggambarkan kayak gitu karena pada awalnya seringnya pelecehan itu diawali dari kata-kata gombal-gombal cinta gitu yang kemudian itu ya menurut pengalaman ya internal dan eksternal rata-rata begitu. Kemudian mulut besar yang digambarkan di sini mewakilkan itu tadi jerat dari kata-kata dari pelaku untuk menjerat korbannya gitu. Dan objek yang keluar dari mulut ini yang serupa tangan yang tajam, kemudian mata yang sedikit kemerahan, ini yang saya gunakan untuk menggambarkan sisi jahat dari pelecehan tersebut. Kemudian pemilihan warna dari dress yang digunakan oleh wanita ini untuk menggambarkan, karena warna kuning itu cenderung untuk menggambarkan sesuatu yang cerah, sesuatu yang gembira gitu. Tetapi sebetulnya dilihat di sini warnanya sudah mulai kurang cerah lagi, terkena kotor seperti itu, menggambarkan bahwa ya dirimu bisa berubah begitu cepat ketika sudah sadar atau sudah terlanjur jatuh dari ini. Kemudian tadi yang soal mata dan
tangan ini juga, terutama yang mata ya, ini mewakilkan reaksi atau reaksi orang-orang di luar korban dan pelaku terhadap sang korban. Karena bagaimanapun yang sering terjadi ya kan, seorang korban biasanya tidak bisa, tidak mampu atau tidak mau menunjukkan kalau mereka itu sebenarnya butuh pertolongan atau mereka sebenarnya terjebak gitu, karena stigma-stigma yang ada di luar yang menganggap bahwa korban pelecehan itu pasti itu salah dia gitu, atau seperti ya seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya bicaranya agak kurang lancar, karena jujur saja ini pertama kali saya diminta bicara untuk menjelaskan karya saya di depan umum, karena biasanya saya kalau menjelaskan karya pun hanya di depan kamera saja, karena kebetulan saya lebih fokus jadi content creator. Ini pengalaman pertama kali saya, dan maaf saya juga membuat catatan, saya bingung. Waduh, kakaknya udah sangat luar biasa banget kak. Dan ditambah puisi, belum masih ada sesi tanya jawab. Oke teman-teman, nih menarik banget ditambahin dengan puisi nih. Jangan-jangan mbaknya ini sebenarnya puisi atau melukis nih? Saya orang di sisi data juga. Apa saya coba gitu. Wah, oke. Langsung aja teman-teman nih, adakah tanggapan atau pertanyaan tentang lukisannya atau tentang mbaknya juga boleh. Ayo langsung aja, dua orang teman-teman. Oke, masnya maju mas. Sebenarnya mau tanya, Mbak, ketika menggambar ini ataupun menggambar karya yang kakak sajikan di sini tadi, itu prosesnya berapa lama Mbak untuk mencari konsep ataupun untuk sekedar mencari inspirasi gitu, sehingga itu bisa menarik itu bisa masuk ke tema gitu untuk tangan dan lain sebagainya, itu berapa lama Mbak prosesnya gitu? Terima kasih Mbak. Langsung aja mas dijawab. Oke, kalau pengerjaannya sebenarnya kalau di total 7 hari, cuman sebenarnya itu ya lebih dari 7 hari, karena ada beberapa hari istirahat, karena saya kemarin sempat masuk UGD juga, jadi sakit-sakit menyelesaikan finishing ini waktu itu. Kemudian kalau untuk ide sebenarnya saya ini memang apa ya, untuk gaya melukis saya lebih senang apa ya, ini kalau itu termasuk surrealisme lah ya, saya lebih senang mengekspresikan sesuatu tuh dengan apa ya, simbol-simbol yang apa ya, mungkin kalau orang awam mungkin menganggap kok ngeri banget, aku tuh setan atau gimana gitu, tapi saya lebih senang mengekspresikan ini untuk apa ya, ini terinspirasi dari ya gimana ya, ya ada rasa-rasa ya dulu, aduh jadi grogi saya, jadi ya pada masa dulu, masa sekolah ya, sebagai perempuan ya, namanya perempuan itu kan ya kadang-kadang kan juga mengalami ya baik verbal maupun yang sudah physically gitu pelecehan. Ya itu pertama ya ada dari unek-unek pribadi dan juga kisah-kisah dari di luar sana. Jadi saya tuh melakukan perenungan kayak kayaknya rasa yang dominan tuh sebenarnya rasa terbelenggunya gitu, terbelenggu dari aku ini kudu gimana gitu. Mau lepas tuh nanti salah, serba salah lah, mau lepas nanti dikejar-kejar terus malah mungkin makin di orang-orang yang pelaku itu bisa makin nekat, kalau diam itu juga makin makin dilecehkan juga gitu. Jadi terus dari saya kayak aku harus bagaimana. Jadi makanya di sini figurnya ini kan terlihat seperti terikat kayak kalau bahasa Jawanya diubet-ubet sama bayangannya ini, dan ya dari situ, jadi dari perasaan